Oke, jadi pada percobaan satu ini kita disuruh untuk membuat folder masuk dan membuat file txt. Kita bisa langsung buat aja mkdir nim, kita masuk. Oke, kita touch. Nah, kebetulan sebelumnya ya, di Debian ini dia nggak bisa, bukan nggak bisa ya. Kalau kita touch file awalnya, misalnya tadi itu nama Syuhada 092 txt, suruh namakan sama nim dan identitas.txt. Oke, kalau kita main ls min l, awalnya tuh dia nggak ada ini nih, jadi rw doang. Nah, akhirnya tadi tuh sempat kita tambahin, bisa dibilang di bus rc nya. Nah, kita tambahin umas 22 karena dia sebelumnya itu dia bukan umas 22 tapi umas 022 lebih tepat lagi gitu. Nah, sekarang kita udah ganti, jadinya harus sudah aman. Nah, sesuai yang ada di modul kan jadi rw kan nih, sama rw. Nah, kita di sini akan chmod go stripway itu tuh untuk menghilangkan akses write untuk spesifiknya tuh di grup. Di grup ini kan grup kan. Nah, jadi urutannya tuh gini. Ini tuh adalah kita, user kita punya akses read to write. Ini adalah user group. Kita misalnya ada di grup sudo gitu kan itu ya. Sudo itu bisa read to write di sini. Dan kalau order selain yang ada di grup sudo itu cuma bisa read only gitu. Nah, kita di sini bisa read to write, tapi kita mau buat read to write di grup itu tuh hilang. Nah, kita tuh bisa pakai rumus tadi chmod min go min w nama file. Yes, nama filenya. Oke, kalau kita lihat ls min ll, nah kita sudah menghilangkan word untuk akses grupnya. Selanjutnya kita bakal chmod untuk identitas pribadi txt. Nah, kita ikutan yang dari grup chmod 640 identitas txt. Kita enter aja. Awalnya lihat nih ya, identitas segini. Setelah kita enter, hak akses jadi berkurang. Bahkan yang orders dia nggak bisa ngerit. Word juga dikurangi dari grup. Nah, jadi seperti itu. Oke, jadi percobaan kedua kita disuruh membuat user baru. Nah, cara membuat user baru adalah sudo add user nama usernya. Kita terus saja clear dulu. Sudo add user, nama user contohnya Hada. Oke. Masukkan passwordnya. Nah, di sini kita disuruh masukin new password untuk si Hada tadi. Nah, oke. Passwordnya kita bisa buat aja, samain aja. Hada 123. Oke. Hada 123. Oke. Full name-nya contohnya Hada Rai. Gini aja. Room number itu kita bisa isi enter aja kayaknya. Workphone enter aja, homephone enter aja, order yes. Oke, sudah dibuat. Nah, kemudian kita konfirmasi keberadaan user barunya dengan cat etc. Apakah user baru udah ada? Nah, kita grab ambil nama usernya. Kalau sebenarnya kayak gini bisa, tapi kita grab aja ambil nama usernya si Hada tadi. Oke, jadi Hada tuh udah ada dan dia ada di home Hada. Ini directory dia. Kalau gua kan home Oda nih. Nah, kemudian kita bisa masukkan user baru ke dalam grup user saat ini. Nah, dengan perintah sudo user mode. Sudo user mode artinya kita menambah si user ini ke dalam grupnya si Hada ini. Samain grupnya. Nah, kita bikin
min A min G red, min A min G yang mana di sini tuh Oda. Dari HD-nya kita masukkan ke grup yang sama dengan Oda. Oke, kita enter aja. Dan kalau kita gen group red, gen group get and group Oda berarti. Nah, di sini tuh HD sudah masuk gitu. Nah, oke, kita lanjut aja lagi. Oh ya, mungkin sebagai tambahan, jadi tadi mungkin yang belum tahu, tampilan ini tuh HD ini adalah usernya, ini adalah ID-nya, ini adalah ID grupnya, dan ini nama lengkapnya, dan ini direktorinya, dan ini direktorinya sebagai berikut nih kayak di sini. Nama, ID user, ID group, nama lengkap, user, dan directory. Oke, selanjutnya buatlah isi file txt yang ada. Oke, kita bisa masukin ngikutin yang di modul. Oke, echo oke, nama Rido 12214092 ke file apa namanya, nama name text, nama Rido 092 text. Oke, boom, udah kita masukin. Nah, kemudian echo ini rahasia ke identitas pribadi. Oke, echo ini rahasia ke identitas pribadi txt. Oke, tadi kita namain identitas doang sih ya. Kemudian kita bakal lihat nama cat Rido dan identitas. Yes, ini rahasia betul sekali. Nah, kemudian kita bakal coba lihat ls-l dulu ya. Nah, di sini tuh bisa lihat nih, identitas itu dia kan hak aksesnya tuh nggak bisa diurat oleh grup. Sedangkan si Rido ini oleh grup tuh bisa. Nah, jadi tuh sederhananya nanti itu pas kita login sebagai si orang lain, tapi yang ada di grupnya sama dengan si Oda ini, dia bisa merwrite, tapi sedangkan identitas teksnya ini nggak bisa. Nah, makanya kita bisa coba teman-teman, kita bakal keluar dari terminalnya, kemudian ini di Mozilla Firefox di close dulu aja. Oke, kita logout, kemudian kita masuk ke ke user namanya Hada 123. Kalau kita login, nah nanti harusnya ada di home Hada gitu kan. Atau kalau kita PYD, nah kita harus cd ke home Oda, karena user yang tadi kita tuh pakai Oda, dan di sini kita pakai sudo dulu Hada 123. Oke, dia masih belum sudo air files ternyata. Nah, di sini agak lupa caranya, mungkin sempat dicari tahu dulu ya. Oke, caranya adalah sudo user mod min ag. Ini nggak ada di modul ya, karena dia agak beda. Nama user adalah si Hada. Oke, mungkin harus lupa tadi. Ternyata kalau udah ditambahin, sebenarnya udah benar tadi nambahin kita kayak gini. Nah, ini harusnya kita logout dulu, kemudian login lagi Hada 123. Nah, kita bakal sudo umi, harus ada masuk. Yes, sudah masuk kan. Oke, karena kita udah masuk, kita bakal lanjutin perintah tadi. Kita bakal cd ke home Oda. Yes, oke, belum pakai sudo, tidak masalah. Oke, sudo su aja dulu. cd home Oda. Oke, coba kita
ls exit, coba exit. Nah ini kita nggak bisa rupanya yang home. Emang nggak bisa masuk. Langsung masuk aja ke nomor 3 deh. Kemungkinan ini bakal banyak yang di skip karena kebetulan hak akses di Debian ini agak beda dengan Ubuntu. Jadi kayaknya tuh yang di modul ini dia Ubuntu ya. Dan lebih banyak lagi yang harus kita ubah hak aksesnya, dan itu takutnya malah memperburuk. Takutnya nanti jadi kenapa-kenapa folder di Debian-nya. Lebih baik kita mengikuti default dari Debian saja. Nah, di sini kita akan mengganti kepemilikan file. Nah, di sini kembalilah ke user utama. Nah, kan kita sudah di user utama. Oke. Kemudian nah, di sini tuh ada touch.txt. Terus habis itu kita lihat di sini kita cat. Oke. Nah, di sini intinya kita bakal ngebuat sehingga grup itu tidak bisa menulis lagi. Jadi contohnya gini, clear ls cd dulu 1012 ls min la. Nah di sini kan contohnya itu di file nim.txt ya. Berarti contohnya nih nama nim.txt ini kan awalnya oh bukan, nama dan dosen ini read to write ini kan masih bisa gitu, write-nya masih bisa. Nah kita bakal hapus dengan perintah chmod gw, yes. Oke. chmod g min w rido txt gitu. Nah habis itu kalau kita lihat lagi pastinya dia bakal berubah. Yes, ridonya sudah tidak ada write, jadi user lain tidak bisa nge-write. Kemudian ganti kembalikan file ke user baru yang sebelumnya telah dibuat. Oke. Nah sebenarnya ini ada baiknya ya, ini tuh kita copy keluar aja biar mungkin nanti bisa diakses dari luar. Coba kalau kita copy atau move rido suada.etc lokal share, coba mentes share ya, share aja di sini deh, lebih baik move home. Nah seperti ini aja. Oke, permission denied sudah diduga sih sebenarnya, tapi intinya di sini kita bisa dibilang ikutin aja sudo ch own. Oke. Nah sudo ch own atau ch own aja dulu, ch own yang tadi itu jadi rido. Oke, dia jadi namanya siapa, jadi hada dari file rido.txt ini ch own. Oke, operation not permitted kita pakai sudo apa. Nah ini kan awalnya oda ya, nanti jadi berubah dia. Oke, kalau kita lihat yes, berubah jadi hada, grupnya tapi tetap oda dia gitu. Oke, nah ini harus kalau dicoba di user yang sebelahnya itu dia jadi bisa nge-read gitu, nge-read dan write karena hak akses itu dijadiin ada tapi grupnya doang si Oda nih. Nah, oke, mungkin itu sampai nomor 3. Kita bakal skip karena emang dari Debian-nya pun dibatasi. Lagi ke tugasnya di sini kita buat 3 user. Oke, mungkin kita bakal buat user baru ya teman-teman ya. Kalau kita ls home kan kita ada 2 user sekarang. Nah kita bakal buat mungkin namanya tuh Dodo, Dodi, dan Dede gitu aja kali ya. Nah cara membuat
user seperti yang sebelumnya. Jadi kita di sini bisa masukin perintah sudo user add. Cuma sebelumnya itu karena di sini kita harus satu grup. Nah, kayaknya kita lebih baik buat grupnya dulu. Jadi buat grup baru, grup add. Nah, di sini coba namanya itu tuh keluarga Dede gitu kan, keluarga Dede. Oke, keluarga Dede kita add. Nah, terus kita buat nih sudo user add. Kita tambahin user add kemana, ke grup apa, keluarga ADD, namanya adalah Dodo gitu kan. Nah, ini orang yang pertama. Yang kedua namanya Dede. Yang ketiga namanya Didi. Oke, kita set password nih buat yang pertama Dodo. Oke, passwordnya Dodo 123 gitu aja ya. Dodo 123. Oke, kita password lagi yang Dede 123. Dede 123. Oke, kita password yang Didi 123. Didi 123. Oke. Nah, kalau kita lihat get n apa namanya, nama grupnya keluarga add ya. Grupnya grup keluarga add. Nah, di sini ada Dodo, Dede, Didi sudah masuk satu grup. Jadi kita bakal lanjut nomor 2 nih. Nomor 2 itu kita buat file pertama, yang mana filenya itu dia bisa read write x oleh pemilik, read write x oleh grup, dan read dan x oleh user lain. Oke, kita bisa clear dulu terminalnya, kita touch aja namanya file. Kita masuk dulu deh ke folder tugas mkdir cd tugas 2 cd tugas 2. Oke, touch file 1.txt. Nah, di sini kita bakal buat chmod. Nah, perintahnya apa tadi teman-teman? File bisa ditulis, dibaca, dan eksekusi. Berarti ini kita mau rwx semua buat sini, dan di sini r dan x saja. Nah, rumusnya tuh begini teman-teman. Kalau kita pengen rwx berarti r itu kan 4, w itu 2, 1 itu x itu 1. Nah, kalau rwx kita berarti 4 tambah 2 tambah 1. Berarti kita tulis nanti buat yang untuk user biasa sama grup itu 7. Nah, kalau ini 6 buat RW, tapi kan tadi kan satunya tuh ini kan RX saja kan yang buat user terakhir nih, user yang terakhir, yang user lain. Nah, jadi kita bisa tulis 775. Kenapa 775? Karena ya tadi 7 2 kali buat user dan grup, dan kemudian ini kan grup kan 7 di sini tuh pakai yang 5, yang ini nih. Yes, file 1.txt. Oke, kalau kita lihat ls-l sudah sesuai dengan keinginan. File kedua, oke, chmod sama aja, kita tinggal ubah sesuai ketentuannya adalah read write eksekusi untuk pemilik, read dan eksekusi tapi untuk grup. Berarti kalau gitu kan read write eksekusi buat pemilik nih, tapi read eksekusi doang sama buat grup 5 berarti, dan yang satunya itu user lain tidak memiliki izin apapun, berarti 0. Kalau kita tulis 0 tek gitu, berarti kalau kita lihat
ls min l. Nah, udah sesuai. User lainnya 0, ini cuma rx doang buat grup dan rwx buat user pemiliknya. Oke, jadi lanjut yang ke file ketiga. Nah, di sini nih agak kurang jelas sebenarnya. Bagi pemilik, file dapat ditulis dan dibaca. Bagi grup pemilik, tidak memiliki izin apapun. Bagi user lain, file dapat dieksekusi. Sepertinya itu gini. Jadi bagi pemilik, file dapat ditulis dan dibaca. Nah, ini koma. Kayaknya itu harusnya masuk ke bagian bawah. Ya, harusnya mungkin kayak gini ya. Kalau dalam bacaannya. Aku jadi ngejelasin di sini. Bagi grup. Nah, oke, bagi user lain. Nah, seperti ini. Jadi ini artinya adalah dapat ditulis dan dibaca, read dan write. Bagi grup itu sama dengan 000. Oke. Terus yang di sini itu dia bakal dieksekusi aja. Oke, berarti harapan kita di file 3 ini adalah chmod. Kita bisa rw berarti 6. Grup 0 nggak punya akses apapun, tapi si user lain dia akses 1 karena bisa eksekusi ya. Oke, kita kasih 1 file file 3.txt. Kalau kita lihat nanti hasilnya adalah yes, read to write hanya untuk owner, grup tidak ada apa-apa, user lain bisa eksekusi, seperti itu. Lanjut nomor 4. File hanya dapat ditulis dan dibaca oleh pemilik file. Oke, yes, kita bakal touch lagi file keempat. Kalau kita lihat di sini dia bisa read to write dan read oleh user lain. Nah, kita mau buat dia hanya bisa ditulis dan dibaca. Oke, chmod gampang langsung. Ayo tebak. Read to write itu adalah 6 dan 00 karena yang lainnya nggak ada. File 4.txt. Oke, kalau kita lihat, nah hanya bisa di read write oleh pemilik filenya aja. Itu untuk nomor 2, tugas 2. Nah, tugas 3 di sini bonus sebenarnya, tapi nggak apa, kita jalanin aja. Nah, di sini kita bisa masuk ke mkdir tugas 3, cd tugas 3, mkdir tugas cd tugas 3. Oke, kita bakal buat touch belajar bus.sh. Nah, bisa dilihat aja nih perintahnya emang disuruh buat inian. Nah, ntar kita set izinnya nanti ya. Oke, kita buat belajar.sh itu isinya dulu mungkin ya. Isinya itu di sini kita bisa buat dia oke. Ini bin bash dan dia bakal echo simpulannya sebenarnya. Oke, nggak apa-apa, kita close teman-teman. Dan kalau kita ls min l, oke, ini masih read to write. Oke, nah kita pengen bisa dibilang mengubah. Nah, jadi si ownernya itu dia bisa read to write eksekusi, berarti chmod kita kasih 7 karena 7 itu bisa eksekusi juga. Read to write tadi kan hanya 6. Kita pen group juga bisa eksekusi jadi 7 juga. Tapi untuk order hanya bisa read dan eksekusi saja. Berarti itu read eksekusi itu dia masuknya ke 5. Berarti 5 dan kita tulis nama filenya. Oke, kita lihat sekarang. Nah, di sini udah read to write x untuk user owner dan grupnya, dan read x hanya untuk user yang lain. Nah, kemudian coba kita bisa jalankan sebagai user lain ya, sebagai user lah ya, gampangnya sebagai user owner. Oke, tampil di sini hello world. Oke,
Oke, dan di sini ya penjelasannya seperti tadi ya. RWX itu berarti read write X buat owner, RWX yang kedua di sini read write eksekusi buat group, dan R strip X di sini adalah read dan eksekusi untuk selain user yang ada di situ. Seperti itu. Oke, terima kasih. Bye bye.